Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Ustaz cintai, yang Ustaz sayangi, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang semoga pada pagi hari ini Allah berikan kita semua kesehatan agar kita bisa berilmu dengan baik pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang telah memberikan kita umur panjang, berkah umur yang sampai pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat rangkai salam tak lupa kita aturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tarbiyah dan pendidikan dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah seperti sekarang. Semoga kita semua yang belajar pada pagi hari ini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustadz akan memperkenalkan diri. Nama Ustadz adalah Ahmad Rizal Kurniawan. Kalian bisa memanggil dengan Ustadz Rizal. Ustadz tinggal di daerah Rawabogo, Jatimekar, Jati Bekasi, RT 2 RW 4. Oke, perkenalannya kita sudah cukup. Kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang akidah, bahas tentang daripada Allah sang maha pengatur, Allah yang maha pengatur. Anak-anakku yang soleh, yang soleha, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memulai pelajaran akidah dengan materi Allah yang maha pengatur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 2, di mana Allah di situ menjelaskan bahwa Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah telah juga daripada mengatur semua urusan makhluknya. Allah juga yang memperedarkan benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Allah tundukkan semuanya itu sebagai tanda kekuasaannya, sebagai tanda bahwa Allah itu mengatur semua alam semesta ini. Agar apa? Agar kita manusia sadar bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering berpikir bagaimana bisa benda-benda di atas langit itu bisa dengan tenang, bisa dengan tertib berputar, berganti, siang jadi malam, malam jadi siang, dan seterusnya. Bulan menggantikan matahari, matahari menggantikan bulan. Begitu juga dengan planet-planet yang beredar. Mereka beredar sesuai dengan aturannya Allah. Mereka beredar sesuai dengan porosnya yang apa Allah perintahkan. Ini tentu menjadi pertanyaan besar buat kita, bagaimana Allah bisa melakukan ini. Tapi ini adalah soal akidah, ini soal keyakinan. Apa yang sudah Allah tetapkan, kita harus yakin dan percaya. Kita harus benar-benar daripada percaya akan semua yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan. Terlebih di dalam ayat Al-Quran ini, para ulama berpendapat bahwa ayat ini termasuk daripada ayat yang mutasabihat, ayat yang Allah sendiri yang tahu maknanya, terutama makna daripada bersemayam di atas arsy-nya itu. Bahwa arsy itu kita nggak bisa mengartikan tempat sama seperti makhluk, tempat duduk, tempat Allah bertahta, tempat Allah berkuasa, Allah duduk di atas kursinya. Nggak bisa kita mengartikan seperti itu. Allah tidak pernah sama dengan manusia, Allah tidak pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Atau di dalam yang sering kita baca 20 sifat Allah, salah satunya adalah mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah tidak pernah sama dengan manusia dan makhluk lainnya. Jadi jangan pernah kita mengartikan bahwa wah ternyata Allah nih duduk di atas kursi nih, wah ternyata Allah nih duduk di atas bangku nih, wah ternyata Allah ini berdiam nih, Allah tinggal nih. Jadi jangan sampai kita memunculkan pikiran seperti itu, karena itu sudah daripada mengganggu keimanan, akidah kita. Salah-salah nanti kita malah bukan hanya kurang imannya, tapi malah hilang imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
penting bagi kita belajar soal-soal akidah, soal-soal keyakinan. Karena apa yang sudah Allah ciptakan terkadang ada yang mungkin bisa kita terima dengan akal kita, tapi terkadang kita tidak bisa menerima dengan akal kita karena akal kita ini terlalu kecil untuk menerima kekuasaan Allah yang begitu besar. Maka kita terima dengan apa? Kita terima dengan iman yang suci, kita terima dengan iman yang benar. Agar apa? Agar hati kita, agar pikiran kita ini senantiasa selalu percaya dan yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Ustadz mau tegaskan kepada kalian semua bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak sama sekali membutuhkan tempat untuk berdiam, tempat untuk tinggal, karena Allah yang menciptakan itu semua. Wajib bagi kita untuk percaya dan yakin atas apa yang telah Allah atur, atas apa yang telah Allah ciptakan. Allah tidak pernah benar-benar sama dengan makhluknya. Jangan kita salah mengartikan tentang bersemayam di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa lebih percaya dan lebih yakin tentang apa yang telah Allah ciptakan, tentang apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan materi yang lain, mari sama-sama kita simak video berikut tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Allah memperedarkan bumi beserta planet, matahari, bagaimana Allah menciptakan itu semua. Mari sama-sama disimak dengan baik, perhatikan dengan baik videonya, pelajari dengan baik videonya, semoga ada manfaatnya, semoga kalian bisa ambil baiknya. Silakan disimak. Kalian sudah menyimak dengan baik video singkat tersebut. Semoga video yang telah diputar tadi menambah daripada keimanan kita, menambah daripada keyakinan kita terhadap apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah atur dalam kehidupan kita. Allah sekali lagi menegaskan kepada kita dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 54. Allah bilang bahwa urusan menciptakan, urusan memerintahkan adalah haknya Allah, Tuhan semesta alam. Bahwa di sini kita harus yakin dan percaya apapun yang sudah diciptakan Allah itu sudah ada haknya Allah. Di situ sudah ada aturannya Allah. Dan kita harus yakin, tidak boleh kita berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita bisa menciptakan sesuatu, kalaupun kita bisa memerintahkan sesuatu kepada orang lain, itu semata-mata akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak pantas untuk kita menyombongkan diri. Semisal kita bisa menciptakan teknologi, kita bisa menciptakan permainan, kita bisa menciptakan yang namanya karya, kita bisa menciptakan yang namanya sebuah lukisan. Semua itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menyombongkan diri, tidak bisa kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena ketika kita merasa lebih dan lebih baik daripada orang lain, di situ justru Allah akan menghinakan kita. Di situ justru Allah akan tidak lagi memandang kita dengan baik. Allah tidak hanya mengatur soal alam semesta.
Allah juga mengatur bagaimana banyak hal dalam hidup kita, terutama urusan rezeki. Selama ini banyak orang yang salah mengartikan rezeki berupa duit saja, hanya berupa uang saja. Padahal Allah sudah jelaskan bahwa rezeki tidak hanya itu. Rezeki itu bisa berupa anak yang soleh, anak yang soleha, ilmu yang manfaat, sehat walafiat, kebahagiaan. Dan yang paling penting apa? Rezeki yang sangat-sangat penting dalam hidup kita adalah Bikol bin Salim, dengan hati yang selamat, hati yang tenang. Dengan hati yang tenang ini, hidup kita pun bisa akan tenang. Menjalani hidup bisa lebih baik, menjalani hidup bisa lebih tertib lagi. Menjalani hidup juga kita tidak repot memikirkan omongan-omongan orang yang gak penting, yang negatif datang untuk diri kita. Jadi ketika kita punya hati yang tenang, tandanya kita harus bersyukur bahwa Allah sudah berikan rezeki yang sangat-sangat berlimpah. Harusnya kita menjadi hamba-hambanya yang lebih bersyukur, yang lebih pandai daripada menerima nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mau dihitung, tentu nikmat Allah gak akan pernah bisa dihitung. Maka kita harus sama-sama sadar bahwa terkadang ketika ada ujian, pasti bakal ada bahagia yang Allah hadirkan untuk kita. Ketika ada yang namanya menderita, pasti Allah akan kasih kegembiraan untuk kita setelah itu. Maka harus yakin bahwa Allah sudah atur semua dengan sebaik mungkin untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, Allah sangat sempurna dalam mengatur alam semesta ini. Tiada cacat yang Allah berikan dalam ciptaannya. Dan Allah sudah memberikan kepada makhluk hidup, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, lautan, gunung, segala macamnya, untuk bisa bergerak, untuk bisa tumbuh. Dan semua pergerakan itu dan semua pertumbuhan itu sudah Allah atur sedemikian rupa, sedemikian rapihnya, agar tidak ada pertentangan, agar tidak ada sesuatu yang keliru. Dan kita yakin dan kita percaya bahwa Allah menciptakan semuanya ini dengan sangat-sangat baik, dengan sangat sempurna. Kita bisa lihat bagaimana makhluk hidup manusia dengan binatang tentu berbeda. Bagaimana jalannya, bagaimana makannya, bagaimana cara berkembang biaknya, tentu mereka pasti berbeda. Walaupun mungkin ada sisi samanya. Manusia makan sayuran, hewan pun makan sayuran. Manusia makan daging, hewan juga makan daging. Manusia berkembang biak, hewan pun juga berkembang biak. Lalu bagaimana dengan benda-benda seperti di langit yang tadi berputar, yang bergerak? Allah sudah atur itu sangat-sangat rapi. Allah sudah ciptakan itu dengan sempurna. Makanya ada pergantian siang dan malam. Makanya ada pergantian yang namanya matahari dan bulan tadi. Lalu bagaimana dengan benda-benda yang lain seperti lautan, dengan benda-benda yang lain seperti awan? Lalu bagaimana dengan seperti air di lautan sana, yang apakah kira-kira itu semua bergerak atau hanya diam saja sih? Allah jelaskan dalam surat An-Naml di ayat ke-88, Allah jelaskan di sini ternyata bahwa gunung ini tidak berdiam diri seperti apa yang kita lihat selama ini. Ternyata gunung ini bergerak seperti halnya awan. Cuma kita yang mungkin terkadang tidak sadar bahwa ada pergerakan dari gunung, ada pergerakan dari awan. Jadi sekali lagi mereka ini tidak berdiam diri. Memang agak mengerikan ketika kalau kita lihat gunung bergerak itu mungkin tidak terlalu cepat seperti kendaraan di darat, motor, mobil, segala macam. Mereka seolah perlahan bergeraknya seperti awan. Itulah Allah atur semua dengan baik tadi. Tapi sekali lagi ketika bumi ini bergerak, ada hal-hal yang membahayakan. Ketika gunung, lautan bergerak pun sama, ada hal yang membahayakan. Apa misalnya? Kita lihat ketika gunung meletuskan apinya, mengeluarkan larvanya, itu tanda pergerakan daripada gunung. Itu ada yang namanya kehidupan berarti di gunung. Walaupun membahayakan manusia, tapi itu pun karena ulahnya manusia juga. Begitu kan lautan, bagaimana lautan bergerak? Dia hadirkan ombak. Terkadang ombaknya bisa pendek, tapi terkadang ombaknya pun bisa jadi sangat ganas. Maka bisa terjadi tsunami itu, makanya bisa terjadi banjir, air yang mengalir begitu banyaknya, lalu membuat bencana-bencana yang lain. Ada longsor di situ, tanah pun sama juga ikut bergerak, menggusur rumah manusia, menggusur daripada pepohonan, menggusur daripada hal-hal yang ada di atas bumi ini. Begitupun dengan hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohonan, ini bergerak dengan apa? Dengan angin. Ketika anginnya itu biasa aja kita akan merasakan enak, seger, adem, sepoi-sepoi. Tapi ketika angin ini berhembus sangat kencang, maka bisa timbul yang namanya ada angin topan di situ, ada angin puting beliung, bahkan ada badai yang kadang bisa menghancurkan apa yang ada di bumi ini juga. Jadi sekali lagi Allah udah atur dengan baik, tinggal bagaimana kita menjaga apa yang sudah Allah berikan sama kita. Tinggal bagaimana kita ini merawat
apa yang sudah Allah kasih nih sama kita dalam semesta. Tadi makhluk yang lain, kita harus bisa menghargai makhluk yang lain, lautan, gunung, terus ada sungai, kali, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita harus bisa menghargai, kita harus bisa jaga itu semua. Agar apa? Agar pergerakan mereka ini tidak jadi bahaya untuk kehidupan manusia. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Allah tadi Maha Pengatur, lalu dilanjutkan juga dengan pelajaran yang kedua dengan judul itu Aku Taat. Yang pertama dari pelajaran-pelajaran tadi itu kita bisa ambil pelajarannya bahwa pertama kita harus yakin nih dan percaya bahwa Allah itu sudah mengatur semua dengan baik. Tidak ada yang buruk yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi jangan ngebandingin lagi nih, kok dia lebih enak, kok saya enggak, kok dia lebih baik, kok saya enggak. Jadi jangan bandingkan apa yang sudah diberikan Allah sama kita lalu kita bandingkan dengan orang lain. Itu nggak boleh kita lakukan. Kedua dari kota tadi apa? Bahwa nggak cuma manusia nih, kan Allah udah bilang tuh, semua manusia ini Allah ciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna ketimbang makhluk yang lain. Tapi bukan berarti makhluk-makhluk yang lain itu nggak penting. Ternyata justru makhluk yang lain pun bahkan bisa lebih taat daripada manusia. Ketika manusia mempunyai hati dan pikiran yang baik, itu manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika manusia tidak bisa menjaga hawa nafsu dan pikirannya, maka manusia bisa jadi lebih rendah daripada binatang sekalipun. Berikut adalah cuplikan video tentang pergerakan daripada lempeng bumi. Ayo sama-sama kita simak videonya. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Ambil baiknya, ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Sekali lagi bahwa gunung tidak berdiam diri, tanah tidak berdiam diri, awan tidak berdiam diri. Semua makhluk yang ada di bumi ini yang Allah sudah ciptakan itu punya pergerakannya. Yuk sama-sama kita jaga pergerakannya agar menjadi pergerakan yang baik-baik saja buat manusia, agar menjadi pergerakan yang tenang buat manusia juga di kehidupannya, dan semoga tidak membahayakan daripada kehidupan manusia juga. Sama-sama kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Ini adalah pergerakan dari lempeng bumi yang mampu menghancurkan alam di sekitarnya. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada manusia sebagai peringatan, sebagai bukti bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat nyata. Maka jangan kita lalai, maka jangan kita ingkar, percaya dan yakin bahwa semua makhluk Allah itu memiliki pergerakannya masing-masing. Jangan sampai pergerakan mereka membahayakan kita, maka perbaiki diri kita, maka perbaiki perilaku kita dan perbuatan kita, sehingga alam tidak lagi marah kepada kita. Mari sama-sama kita jaga kelestarian alam. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga pelajaran hari ini juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.